Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat presentasi pada kesempatan kali ini tanpa tiada halangan suatu apapun. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feni Listiani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Mbak Lintang Mulyawanti, kemudian LPPM Unima, dan juga Yurekol 17 2023. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Gaya Persuasif dalam Penerapan Logos pada konten TikTok Vina Mulyana Tips Berkarir ditinjau dari perspektif Aristoteles. Kemudian saya akan menjelaskan latar belakang kenapa penelitian ini saya ambil. Penelitian ini mengacu pada teori Aristoteles untuk meneliti bagaimana penerapan ilmu retorika dalam mempersuasi publik dengan menerapkan logos dalam penyampaiannya dengan tujuan untuk mempersuasi publik dengan cara memunculkan fakta-fakta sehingga menghasilkan bujukan yang baik melalui media sosial. Penelitian ini berfokus pada bagaimana gaya persuasif dalam penerapan logo seleb TikTok Vina Mulyana di media sosial saat memberikan edukasi tentang berkarir. Kemajuan teknologi internet membuat segala sesuatu dapat dijangkau menjadi lebih mudah. Teknologi internet telah mengubah cara pandang manusia di era global ini menjadi serba digital. Selain mengubah cara berkomunikasi orang, internet juga mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Banyak pengguna internet yang terhubung dengan media sosial. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna internet dalam proses sosial dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian, teori retorika Aristoteles ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, etos. Etos merupakan latar belakang atau karakter pribadi komunikator sehingga ucapannya dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, logos. Logos adalah fakta-fakta atau bukti logis yang disampaikan pembicara dalam menyampaikan pendapatnya untuk mempersuasi pendengarnya. Kemudian yang ketiga adalah patos. Patos merupakan cara meyakinkan pendengar dengan memunculkan emosi yang dirasakan oleh para penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penelitian tersebut itu mengkaji tentang penggunaan TikTok sebagai ajang eksistensi diri oleh SMA Negeri Bukit Tinggi dan pengelolaan kesan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian, peneliti juga menggunakan teori retorika Aristoteles untuk menjabarkan kompleksitas komunikasi jaringan dalam sebuah konten dan retorika digital generasi milenial. Kemudian perbedaan dari penelitian terdahulu, penelitian yang saya ajukan ini berfokus pada bagaimana gaya persuasif dalam penerapan logo seleb TikTok Vina Mulyana di media sosial saat memberikan edukasi tentang berkarir. Saya juga memilih Vina Mulyana sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena Vina Mulyana merupakan salah satu seleb TikTok dengan jumlah pengikut yang banyak di media sosial sehingga banyak followingnya untuk dapat mengedukasi bagaimana akun Vina Mulyana memberikan video-video tutorial dan bahkan Vina Mulyana juga memberikan tips-tips agar dapat berkarir dengan baik. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan adalah analisis konten kualitatif.
Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain, analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Kemudian, data penelitian yang saya cantumkan di sini adalah konten video Vina Mulyana di sosial media TikTok. Data penelitian ini berupa video unggahan Vina Mulyana pada akun TikTok pribadinya, sehingga sumber data penelitian ini diperoleh dari akun TikTok @vmulyana. Konten yang diteliti berjumlah 35 konten dari konten Vina Mulyana yang diunggah yang menggunakan konsep logos. Kemudian, dari 35 data yang berkaitan dengan penerapan logos yang digunakan oleh Vina Mulyana dalam mempersuasi publik saat menjelaskan tips tentang berkarir di media sosial TikTok. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasannya mengenai konten TikTok Vina Mulyana. Yang pertama adalah penerapan logos dengan cara memunculkan fakta berupa pembuatan kurikulum vitae atau CV yang tepat dan mudah. Dalam penelitian ini, ditemukan 34 data penerapan logo seleb TikTok Vina Mulyana dalam mempersuasi publik dengan cara memunculkan fakta berupa nama website yang ingin dituju ketika melamar pekerjaan. Salah satu data penerapan logos yang diterapkan Vina Mulyana dalam mempersuasi publik dengan cara memunculkan fakta berupa pembuatan CV atau kurikulum vitae. Kemudian yang kedua, penerapan logos dengan cara memunculkan fakta berupa informasi lowongan kerja. Dalam penelitian ini ditemukan 9 data penerapan logos seleb TikTok Vina Mulyana dalam mempersuasi publik dengan cara memunculkan fakta dan opini berupa waspada informasi lowongan kerja bodong dan ciri-cirinya. Salah satu data penerapan logos Vina Mulyana dalam mempersuasi publik dengan cara waspada lowongan kerja. Baik, dari 35 data yang ditemukan dalam penelitian ini, terdapat 34 data penerapan logo seleb TikTok Vina Mulyana dengan mempersuasi publik dengan cara memunculkan fakta dan opini berupa pembuatan CV yang tepat dan mudah, dan terdapat 15 data penerapan logo seleb TikTok Vina Mulyana dalam mempersuasi publik dengan cara memunculkan fakta dan opini berupa informasi lowongan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini merupakan Vina Mulyana selalu menerapkan logos dengan cara memunculkan fakta-fakta dan opini pada setiap videonya. Selain itu, Vina Mulyana juga selalu menggunakan kalimat persuasif untuk menguatkan opininya dan mempersuasi pengikut yang melihat videonya atau followersnya. Dapat dilihat referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.